Satset Persib resmi ikat Coach Jajang Nurjaman sebagai Direktur Teknik. Sebelum lebih jauh, gue pernah pesan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe. Karena aku mendapatkan data statistik, banyak yang nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Deputi CEO PT PBB, Mas Haditya Putra Herawan, katakan, Persib saat ini tidak hanya sedang bertransformasi, tetapi juga terus berevolusi. Kami yakin Jajang Nurjaman adalah figur yang tepat untuk mengemban tugas ini. Berdasarkan media Persib Bandung, sebagai Dirtek, Janur akan fokus membina talenta muda, menyusun kurikulum pembinaan, serta memastikan sistem yang diterapkan mampu mencetak pemain berkualitas untuk masa depan. Saat kita bicara yang namanya sebuah keputusan, aku kerap membaginya menjadi dua hal. Pertama, keputusan populis, dan yang kedua keputusan non populis. Apa itu populis? Keputusan yang secara instan bisa langsung dirasakan oleh pendukung klub A, klub B, klub C. Nah, keputusan ini pun tujuannya untuk menyenangkan inti ya kawan-kawan. Contoh, mendatangkan pemain asing bervalue tinggi, berkualitas tinggi. Normalnya pasti supporter akan sangat senang jika ada pemain bintang datang ke klubnya. Kemudian keputusan non populis, ini keputusan rasional, jangka panjang. Misal, fokus terhadap pembinaan. Itu nggak bisa secara instan kita rasakan. Butuh 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun baru bisa kita dapatkan hasilnya. Tetapi itulah dia salah satu yang membuat klub-klub di Eropa, kenapa mereka bisa sukses, sustainability-nya itu terjaga kawan-kawan, lewat pembinaan yang berkesinambungan. Dan termasuk ketika kita bicara di level Liga Indonesia, Dirtek ini pun posisi yang nggak seksi banget, nggak sering mendapatkan spotlight, cenderung ujung-ujungnya pelatih. Nah, ketika Coach Jajang Nurjaman datang ataupun resmi diikat Persib, aku baca di media sosial, wah, ini yang ini pengganti dari Ciro Alves. Ini bahan canda-candaan ya kawan-kawannya, karena dari situ bisa kita dapatkan sebuah gambaran juga bahwa ya banyak ini pendukung Persib, nggak sedikit ya, yang menginginkan ada ini pengganti dari Ciro ataupun pemain-pemain anyar lah ya datang ke Persib Bandung untuk bisa memperkuat Persib Bandung. Nah, sisi dari pembinaan yang butuh waktu ini, nah itu sebenarnya pemikiran yang sangat amat oke aku rasa yang dilakukan manajemen Persib Bandung. Aku pun menuliskan di postingan media sosial Persib Bandung, langkah satset dari manajemen. Penunjukan Coach Jajang Nurjaman sebagai Direktur Teknik bukan cuma soal nostalgia, tapi strategi serius Persib buat lolos AFC License Club. Dengan pengalaman dari Sensi FC Pro, Janur bisa bantu bangun pondasi klub yang kuat dari akademi sampai tim utama. Salut, ini bukti Persib makin profesional. Salah satu yang menjadi persoalan dari klub-klub liga kita beberapa tahun terakhir, seberapa tegas kita menerapkan yang namanya AFC Licensing Club. Nah, secara spesifik, ini sudah aku catat kawan-kawan biar tidak salah. Ada beberapa elemen yang harus diperkuat, yang harus dipatuhi, diminta oleh AFC ya kawan-kawan. Pertama tentang sporting kriteria. Misalnya klub wajib memiliki program pembinaan usia muda, tim junior, kemudian klub harus punya struktur teknis dan rencana pengembangan pemain. Kemudian yang kedua, infrastruktur kriteria, memiliki stadion, standar keselamatannya oke, kenyamanan, fasilitas, pencahayaan, fasilitas untuk latihan tim utama, tim junior, sertifikasi kelayakan dari otoritas lokal atau AFC. Banyak nih sebenarnya poin-poinnya. Kemudian yang ketiga, kriteria personalia dan administrasi, ada CEO, ada general manager, nah, direktur teknik, manajer tim, petugas media, dokter, tim, fisioterapis. Kemudian keempat, legal kriteria,
Klub harus memiliki badan hukum yang sah, memiliki dokumen resmi seperti ADRT, akta pendirian, kemudian financial kriteria. Yang kelima, kawan-kawan, klub wajib menyerahkan laporan keuangan, tidak punya utang, dan sebagainya. Harapan AFC, ketika klub tersebut mematuhi ataupun menjalankan yang namanya syarat-syarat yang telah dituangkan oleh AFC, pertama, tercipta yang namanya profesionalisme terhadap klub tersebut. Kemudian kedua, klub tersebut pun layak bermain di level Asia. Kalau misalnya nggak memenuhi syarat AFC lisensi klub, maka klub tersebut tidak mampu, tidak boleh bermain di level Asia. Kemudian ketiga, otomatis akan meningkat itu infrastruktur, sarana prasarana, kemudian pengelolaan keuangan sehat, kemudian pembinaan pun pemain pun akan lebih banyak stoknya. Selanjutnya peningkatan kualitas SDM ataupun pelatih dari klub tersebut, banyak lagi. Itu hanya beberapa. Kalau kita bahas satu persatu itemnya, bisa video ini pun ya 1 jam, 1 jam setengah. Nah, tetapi yang mau aku tekankan kawan-kawan, ya Persib mencoba mengarah ke situ memang benar-benar secara serius. Kalau kita fair, jika secara strike kita menanamkan wajib ini klub-klub Liga 1 mematuhi, mengikuti AFC licensing club, mungkin nggak setengah kawan-kawan yang mampu. Kita kan tahun-tahun kemarin sempat kan diumumkan, biasanya itu di awal-awal musim ataupun mau main kompetisi diumumkan. Nah, diumumkan klub-klub mana aja yang lolos. Ada yang kadang 6 klub cuma lolos, 7-8 klub sisa nggak lolos. Nah, artinya apa? Kalau kita beracuan ke situ, sebenarnya liga kita cuma ada 8-7 klub. Tapi kita kan sering itu adalah toleransi. Kalau misal terlalu strict nanti nggak bagus, bla 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 bla. Tapi AFC punya standar, harapannya seperti yang kita ulas tadi, agar klub-klub yang berada di bawah naungan AFC, salah satu Persib ini biar sehat. Di momen sekarang bisa kita lihat kawan-kawan, klub-klub kita, aku nggak mau menyebut nama, tunggak gaji sana sini, ada yang sampai 1M, 400 juta, 500 juta, 200 juta. Nah, itulah kenapa AFC mencoba mensosialisasikan atau mewajibkan AFC licensing club ini agar klub itu pun sehat, agar klub itu pun tidak nunggak. Nah, ketika kita bicara elemen finansial diperbaiki, sangat amat diketatkan oleh AFC, nah itu pun memiliki peran agar menciptakan keberhasilan prestasi bagi klub tersebut. Contoh Persib, kita sudah mengetahui Persib ini lolos di beberapa ujian AFC lisensi klub lah. Nah, ketika mereka menghadapi sebuah kompetisi, mereka pun hitung-hitungannya sehat banget. Kita mendapatkan testimoni dari berbagai macam pemain Persib, tidak ada masalah telat dari sisi finansial. Bahkan untuk posisi Idul Fitri kemarin kawan-kawan, kan harusnya selesai Idul Fitri dibayar gaji pemain. Tetapi sebelum Idul Fitri dibayar gaji. Nah, di situ pemain Persib pun senang. Lebih dahulu dibayarkan. Wah, itu luar biasa sih. Berinding aku bahas gimana sikap yang dilakukan oleh manajemen Persib Bandung memperlakukan pemain selayaknya memang manusia. Nah, karena itu memang hak mereka. Nah, saat kita bicara terus terjaga AFC lisensi klub yang dimiliki oleh Persib, terus dari tahun ke tahun konsisten. Nah, nanti sampai pada satu titik itu Persib pun memetik hasilnya. Nah, tinggal seberapa kita pun sabar ya. Tentang, ya kalau misalnya hitung-hitungan, aku tanya kepada kawan-kawan, ini kita terlepas bicara tentang Persib, lebih mau keputusan populis atau non-populis? Pasti mayoritas mauan keputusan populis, mendatangkan pemain ini, pelatih ini itu yang bisa dirasakan secara instan. Tapi percayalah kawan-kawan, jika kita melihat kesuksesan tim-tim di dunia ini untuk terus berprestasi, salah satunya
memperkuat manajemen internalnya, dalamnya, roda yang menjalankannya kawan-kawan. Iya, pemain pun memiliki peran besar, pelatih pun memiliki peran besar, tetapi pemain akan merasa nyaman, pelatih akan merasa nyaman jika tubuhnya ini, organ-organ yang ada di dalamnya ini sehat. Kalau misalnya di dalam tubuh kita ini kawan-kawan ada sakit aja di bagian ginjal, sakit di bagian hati, dan sebagainya, pasti kita menjalani kehidupan sehari-hari nggak nyaman kan? Nah, tetapi di level posisi AFC License Club ataupun Persib ini, coba secara general mereka sehatkan. Sehingga ketika mereka berjalan, Persib di kompetisi kawan-kawan bisa sesuai rule, track, tanpa ada gejala, tanpa ada masalah. Nah, ini terlepas kita bicara dari sisi pendekatan taktikal di atas lapangan ya. Nah, jadi clear ya kawan-kawan, semoga bermanfaat penjelasan kita. Dan ya, respect aku dengan pendekatan dilakukan oleh manajemen Persib. Dan Mas Aditya Putra Herawan juga bilang bagaimana peremajaan coba dilakukan untuk posisi Persib. Menurunkan dari posisi usia 31 rata-rata pemainnya menjadi 28-29. Nah, itu good position decision-nya. Gimana menurut kawan-kawan? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.